Om Swastiastu, Rajang Semang anak-anak, tetapi Gatra hari ini ketemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang menciptakan keluarga Sakinah. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua dan segala hal yang positif datang dari segala arah penjuru. Kita berdoa menurut kepercayaan kita, berdoa dimulai. Om Awiginam Astu Namo Sidam, Om Siderastu Tatastu Swaha, Om Anubhadra Kartawiyantu Wiswata, Om Sak Sakra Siksa Brutana. Baik anak-anak, hari ini seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, kita akan membahas tentang menciptakan keluarga Sakinah. Baik, tujuan dari kita belajar tentang keluarga Sakinah tidak lain adalah kita memahami hakikat tentang keluarga Sakinah itu apa, kemudian tujuan daripada pernikahan atau pawiwahan menurut agama Hindu itu, napi, syarat sah suatu pawiwahan itu apa saja, dan apa saja 5 pilar daripada keluarga Sakinah. Itu yang akan kita bahas hari ini, guys. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu tentang apa sih itu keluarga Sakinah. Berbicara mengenai keluarga Sakinah, tidak terlepas daripada keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, dan keluarga yang menjadi impian dari setiap insan manusia di muka bumi ini. Mengapa demikian? Dalam ajaran agama Hindu, sebuah keluarga dikatakan sejahtera, demikian juga bahagia, itu dimulai dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama Hindu, sehingga bisa dikatakan sebagai keluarga yang sakinah. Hal ini dikarenakan cikal bakal sebuah keluarga dasarnya adalah perkawinan atau perkumpulan antara perempuan dan laki-laki sehingga menghasilkan keturunan yang suputra. Telah menjadi kodratnya sebagai makhluk sosial bahwa setiap laki-laki dan perempuan mempunyai naluri untuk saling mencintai dan saling membutuhkan dalam segala bidang kehidupan. Hal ini menandakan seorang menginjak masa ini yang diawali dengan proses perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa suci dan kewajiban bagi umat Hindu karena Tuhan telah bersabda dalam kitab Manawa Dharma Sastra 9. Nah, itu benar sekali. Sehingga sebagai umat manusia, kita dilahirkan memiliki fase-fase kehidupan yang harus kita lalui. Fase-fase kehidupan tersebut tidak lain tidak bukan adalah yang pertama Brahmacari, yang kedua Grahastha, yang ketiga Wanaprastha, dan yang keempat adalah Biksu. Tidak saja hanya menuntut ilmu pengetahuan dan mencari pengetahuan semata tujuan dari umat manusia, melainkan dalam prosesnya setelah matang, memasuki usia yang dikatakan dewasa, minimal bagi laki-laki adalah 24, perempuan minimal 20 tahun yang menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 minimal umur 17 tahun itu adalah memasuki masa grahastha atau masa berumah tangga. Di mana masa berumah tangga itu tidak hanya menyatukan antara 2 orang semata, 2 keluarga saja, melainkan adalah menyatukan 2 pribadi yang berbeda membentuk suatu rumah tangga yang menciptakan
hubungan yang harmonis yang bertujuan untuk menghasilkan seseorang keturunan yang suputra dan suputri. Hal ini tertuang dalam Kitab Manawa Dharma Sastra ke-9. Dalam Kitab Manawa Dharma Sastra yang ke-9, istilah keluarga berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata kula yang berarti abadi atau hamba, dan kata warga yang berarti jalinan atau ikatan. Kemudian juga perkawinan disebut juga dengan pawiwahan atau pernikahan atau bahasa Balinya nganten. Kemudian disebut juga wiwaha, samskara atau masa grahasta. Kemudian perkawinan itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1. Itu dasar kita mengapa umat manusia harus menjalankan yang namanya perkawinan atau pernikahan. Mengapa kita harus menikah? Semua orang mungkin bertanya, kenapa kita harus menikah? Menikah itu dalam agama Hindu ada dasarnya. Selain tadi dalam Kitab Manawa Dharma Sastra 9, juga disebutkan dalam Weda Smarti 9.96 dalam Kitab Manawa Dharma Sastra 11 disebutkan Praja Narta Triya Strata Samtar Nartam Ca Manawah Tasmat Sadorano Dharma Sutam Patnya Sahaditah, yang artinya apa? Untuk menjadi seorang ibu, wanita itu diciptakan. Dan untuk menjadi ayah, laki-laki itu diciptakan. Upacara keagamaan karena itu ditetapkan di dalam Weda untuk dilakukan oleh suami dengan istrinya. Maksudnya apa? Di sini sudah jelas sekali bahwa wanita itu diciptakan untuk menjadi seorang ibu. Kemudian seorang laki-laki itu diciptakan untuk menjadi seorang ayah. Dan upacara agama itu ditetapkan di dalam Weda untuk dilakukan oleh seorang suami dengan istrinya. Sehingga tidak saja hanya sebagai tujuan yang sekedar saya harus memiliki istri, saya harus memiliki suami, saya harus menikah. Tetapi lebih kepada saya menjalankan kewajiban saya sebagai umat manusia yang dimana saya sudah diciptakan sebagai seorang ibu, saya terlahir sebagai wanita, kemudian saya diciptakan sebagai laki-laki, saya harus menjadi seorang ayah. Sehingga saya menjalankan upacara agama harus dengan suami dan istri saya. Itu maksudnya. Sehingga menjadi sebuah kewajiban bahwa setiap manusia ketika ingin melaksanakan upacara keagamaan yang ditetapkan di dalam Weda, wajib memiliki seorang istri, wajib memiliki seorang anak ketika sudah dipandang mapan, mampu, dan pantas untuk menjalankan masa rasta atau perkawinan tersebut. Itu anak. Seperti yang tertuang di dalam Kitab Manawa Dharma Sastra 9101 sebagai berikut. Anyonya sia waya bicara bawe amaranatika esa dharma samasena jeneya stri pumsayoh par. Yang artinya
Hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati. Singkatnya, ini harus dianggap sebagai hukum tertinggi sebagai suami istri. Maksudnya bahwa sebuah hubungan rumah tangga itu selain bertujuan untuk memiliki keturunan, namun harus punya prinsip dalam menjalankannya, yakni setia dengan pasangan sampai maut memisahkan. Hal ini hendaknya diupayakan oleh setiap suami dan istrinya. Kenapa? Bahwa hubungan suami istri itu tidak hanya sebuah hubungan yang bisa dipertaruhkan begitu saja. Karena ini menyangkut dua buah keluarga yang berbeda, dua buah orang yang berbeda, dua buah perasaan yang di sana dipertaruhkan. Ada cinta kasih di sana yang dipertaruhkan. Bahwa harus dipandang bahwa kehidupan rumah tangga itu sebagai hukum yang tertinggi yang harus diyakini oleh pasangan suami istri harus berlangsung sampai mati. Nah Bu, bagaimana kalau yang menjalankan poligami? Bagaimana kalau yang menjalankan perceraian? Jika ada pertanyaan demikian, maka jawabannya adalah ketika seseorang sudah menjalankan poligami, ketika seseorang sudah melakukan perceraian, maka bisa dikatakan bahwa pasangan suami istri tersebut tidak bisa menciptakan keluarga yang sakinah. Mengapa demikian? Karena terjadi sebuah perceraian, terjadi sebuah tindakan poligami, itu diartikan bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga itu yang menciptakan ketidakharmonisan, ketidakselarasan, sehingga muncul pilihan berpisah atau tidak, atau sebuah perceraian, kemudian tanpa bercerai atau mencari pasangan lagi yang lain. Itu berarti terjadi suatu permasalahan, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai keluarga yang sakinah. Yang tertuang di dalam kitab Manawa Dharma Sastra ke-9 102 sebagai berikut. Tahta nityam yateyam stripum sautu krita kriyau jata nabi caretam tau biyuk tawita retaram. Artinya, hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lainnya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, anak-anak, bahwa di mana diharapkan sekali sebagai suami dan istri menjaga perasaannya, menjaga cinta kasihnya hanya untuk pasangannya. Tidak berniat mencari pasangan yang lain. Tidak berniat untuk setelah beberapa tahun menikah saya akan bercerai. Tidak berniat saya akan bisa mendapatkan pengganti yang lebih baik. Tetapi kita memiliki sebuah prinsip sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, bahwa saya sudah memilih dia, dialah pasangan saya sampai akhir hayat saya. Dialah seseorang yang menemani masa tua saya. Dialah seseorang yang menerima kekurangan saya, melengkapi kelebihan saya, dan menjalani bahagia, suka bersama saya dalam kehidupan berumah tangga. Begitu pula dalam keadaan duka. Dialah orang yang menemani saya. Dialah orang yang menguatkan saya. Dialah orang yang menopang saya.
Sehingga tidak ada habis-habisnya upaya untuk suami dan istri tersebut menjaga hubungan yang harmonis, serasi, selaras, dan seimbang. Sehingga dia sama-sama melengkapi satu dengan yang lain. Itu adalah salah satu kenapa saya harus menciptakan hubungan yang harmonis dalam sebuah pernikahan adalah untuk menemani saya sampai akhir hayat saya. Itu adalah salah satu prinsip yang harus ditanamkan sebagai pasangan suami dan istri. Baik anak-anak, demikian tadi kita bahas tentang hakikat keluarga Sukina. Kemudian kita bahas juga sudah mengapa kita harus menikah. Itu juga sudah kita bahas tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua untuk hari ini. Ibu lanjutkan materinya ke bagian 2, yaitu Ibu akan bahas tentang tujuan pawiwahan dan lain sebagainya di bagian 2. Terima kasih banyak untuk hari ini. Jika ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat. Tetap jaga protokol kesehatan. Dan Ibu tutup dengan Paramosanti. Om Dewa Susuma Paramasinti Namaswaha. Om Sarwakarya Prasidatang. Om Santi 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 Om.